Saya teringat dengan satu firman Tuhan dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, di mana cerita tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada 10 orang kusta yang ingin minta kesembuhan, di mana diceritakan ketika Yesus sedang dalam perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem, sampai di perbatasan antara Samaria dengan Galilea, masuk di satu desa, datanglah 10 orang kusta dari jauh berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian Yesus memandang 10 orang kusta tersebut dan berkata, "Pergilah kepada para imam, tunjukkan dirimu, engkau akan sembuh." Dan dalam perjalanan menuju kepada para imam, mereka disembuhkan Tuhan. Nah, orang kusta pada zaman itu tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sehat. Karena ada hukum tradisi Yahudi, kalau ada orang kusta yang ketemu sama orang sehat dan bersentuhan, mereka akan dirajam oleh batu. Itu sebabnya dari jauh 10 orang kusta ini berseru kepada Yesus. Namun Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah kepada imam, tunjukkan dirimu." Sebab secara tradisi Yahudi, ketika orang kusta itu tahir, mereka harus menunjukkan dirinya kepada para imam. Karena para imam seperti seorang tabib yang akan menentukan apakah mereka betul sembuh total atau tidak. Yang menarik, ketika 10 orang kusta ini berjalan menuju kepada para imam, mereka mengalami kesembuhan. Dan ketika seorang dari 10 orang kusta tersebut mengalami kesembuhan, lalu salah satu mereka kembali kepada Tuhan Yesus, mengejar Yesus dari belakang dan berseru dan bersujud, "Yesus, terima kasih, aku telah disembuhkan oleh Engkau." Dia bersyukur dan memuliakan Tuhan. Yang menarik dari cerita ini, saya mau bagikan ada barometer kesadaran kita akan Tuhan. Yang pertama, parameter kesadaran kita akan Tuhan memiliki kerinduan yang kuat untuk mencari Tuhan. Di mana salah satu dari 10 orang kusta yang disembuhkan ini, dia kembali kepada Tuhan. Sedangkan yang lainnya tidak kembali sama Tuhan. Diceritakan oleh Yesus, "Di manakah 9 yang lain? Bukankah semuanya telah sembuh? Kenapa cuma 1 orang yang datang kepada aku?" Ini membuktikan bahwa orang kusta ini datang sama Tuhan bukan pada waktu sakit saja, tapi dia datang sama Tuhan ketika dia sudah disembuhkan. Salah satu bukti bahwa kita memiliki kesadaran yang kuat akan Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan bukan pada waktu kita sakit, tapi waktu kita sehat pun kita mencari Tuhan. Kita berdoa bukan pada waktu kita perlu saja, tapi kita berdoa merupakan gaya kehidupan kita. Itu bukti dari orang yang memiliki kesadaran akan Tuhan. Kita mencari Tuhan bukan pada waktu dalam keadaan baik-baik saja, tapi kita mencari Tuhan pada waktu kita dalam keadaan kurang baik. Mencari Tuhan bukan sekedar kewajiban, tapi menjadi sebuah kerinduan. Prinsip hidupnya tidak cukup hanya datang kepada Tuhan di hari Minggu saja, tapi memiliki kerinduan setiap hari untuk mencari Tuhan. Inilah bukti daripada orang yang memiliki kesadaran yang kuat akan Dia. Mau mencari Tuhan bukan pada waktu masalah saja, tapi pada waktu tidak ada masalah. Seperti yang dilakukan oleh Daniel, dia berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud, dia memuji Tuhan 1 hari 7 kali. Salah satu daripada bahasa kasih yaitu memiliki quality time, waktu yang berkualitas. Jika kita cinta kepada Tuhan, pasti kita punya waktu sama Tuhan. Jika kita tidak punya waktu sama Tuhan, pasti kita tidak cinta sama Tuhan. Jika kita punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan, pasti kita punya cinta yang berkualitas kepada Dia. Yang kedua, barometer kesadaran kita akan Tuhan yaitu memiliki kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Selain memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, menjadi gaya kehidupan kita, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Yesus mengajarkan sebuah analogi dalam Matius pasal 7 ayat 24-27, di mana ada 2 golongan orang Kristen. Orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang sadar akan Tuhan, yang bijaksana, yang mendengar firman Tuhan dan segera melakukannya. Ya, sama dengan orang yang bangun rumahnya di atas batu karang. Ketika datang hujan, masalah dari atas, angin, masalah sekeliling,
dan banjir masa dari bawah, bangunan itu kokoh. Dan golongan murid Kristus yang kedua yang Yesus ceritakan adalah golongan murid yang tidak sadar akan Tuhan, yang bodoh. Dia dengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ya sama dengan orang membangun rumahnya di atas pasir. Dan ketika bangunan ini jadi, itu sama-sama kelihatan marvelous, excellent, sama-sama kelihatan megah, sama-sama kelihatan elegan. Kita gak pernah tahu dari mana bahan itu dibangunnya, sampai datang masalah dari atas, yaitu hujan, dari sekeliling yaitu angin, dan dari bawah yaitu banjir. Maka kita bisa melihat orang yang memiliki kesadaran akan Tuhan, dia akan tetap kokoh. Tapi orang Kristen yang tidak memiliki kesadaran akan Tuhan, dia hebatlah kerusakannya. Nah, hari-hari ini kita banyak sekali diberikan konten-konten yang begitu banyak dan begitu lengkap. Di YouTube, di media sosial, di webinar, dan lain sebagainya. Tuhan tidak tertarik kita cuma tahu firman, tapi Tuhan tertarik untuk kita jadi pelaku firman. Karena masalah gak pernah kita undang, dia selalu datang. Yang kita perlu lakukan adalah pastikan sebelum masa itu datang, kita membangun hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita di atas batu karang yang teguh. Maka masalah boleh datang dari sekeliling kita, masalah boleh datang dari bawah kita, masalah boleh datang dari atas kita, kita akan tetap solid. Kita bisa melihat hari-hari ini orang-orang yang membangun rumahnya, kehidupannya, membangun pelayanannya di atas firman Tuhan atau di atas ambisinya. Ketika datang masalah, dia rusak, atau ketika datang masalah, dia tetap solid. Dan saya kasih tahu, hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita tuh gak jadi pelaku firman. Hidup kita tidak akan berubah besar, nyata, dan signifikan kalau kita gak lakukan firman. Ada begitu banyak orang yang dengar firman di waktu yang sama, di jam yang sama, oleh pesan yang sama, mendengar berita yang sama, bahkan oleh hamba Tuhan yang sama. Tapi kenapa? Yang seorang berubah, yang seorang tidak berubah. Saya beritahu, yang berubah adalah orang yang punya kesadaran yang tinggi akan Tuhan. Dia dengar firman Tuhan dan lakukan. Hari ini kalau kau pengen lihat hidupmu berubah, yang kau perlu lakukan, mari jadi pelaku firman, bukan cuma jadi pendengar firman. Yang ketiga, barometer kesadaran kita akan Tuhan itu memiliki respon yang cepat terhadap dosa. Orang yang sadar akan Tuhan, dia tahu titik kelemahannya, dia tahu medan dosanya. Dia akan menghindari area-area di mana dia mudah jatuh. Dia tahu kalau dia sentuhan dengan uang, dia pasti akan ambil. Kalau dia bersentuhan dengan gambar-gambar yang gak betul, dia akan terikat. Dia akan menghindari. Kalau dia tahu dengan minum-minuman dia pasti mau, dia akan menghindari. Kalau dia tahu titik kelemahannya ada judi, dia akan menghindari. Kalau dia tahu titik kelemahannya narkoba, dia akan menghindar. Dia gak akan mendekat, dia tidak akan pernah mencoba diri sendiri. Orang yang memiliki kesadaran yang kuat akan Tuhan, dia kalau jatuh cepat minta ampun dan cepat bertobat. Sedangkan orang yang tidak memiliki kesadaran akan Tuhan, dia seperti orang bebal. Dia masih suka menikmati dosanya, bermain-main dalam dosa. Dia masih jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Sama seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Sama seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Tapi orang yang memiliki kesadaran akan Tuhan, dia ketika jatuh dalam dosa, dia cepat minta ampun. Karena setiap kita memang gak pernah lepas dari kesalahan. Setiap kita juga gak lepas daripada dosa. Tapi kalau Anda punya kesadaran kuat akan Tuhan, Anda akan segera bertobat dan Anda segera minta ampun. Dan orang yang memiliki kesadaran yang kuat akan Tuhan, dia berani mengakui kesalahannya dan cepat pulih. Yakobus 5:16 bagian A dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Menarik di sini. Ketika kita tuh saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah buat dosa, berarti kepada orang yang kita percaya. Ketika kita saling mengaku dosa, Tuhan bukan cuma mengampuni, tapi Tuhan menyembuhkan kita, memerdekakan kita, melepaskan kita.
mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi mengaku pada sesama belenggu dosa kita dimerdekakan. Jadi kalau kita jatuh berkali-kali sampai hari ini kita masih belum bisa lepas, kita perlu rendah hati untuk bisa mengaku kepada orang yang kita percaya. Maka Tuhan akan memerdekakan kita, dan orang yang kita di mana akui, dia akan membimbing, mendoakan, dan menuntun kita. Yang keempat, barometer kesadaran kita akan Tuhan ketika melihat ujian sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Melihat ujian bukan jadi musuh, bukan menjadi hal yang ditakutkan, bukan alergi, tapi dihadapi. Nah, menurut Anda, pada saat apa kita bertumbuh secara signifikan? Pada saat kita sedang baik-baik saja atau pada saat kita sedang menghadapi masalah? Menurut Anda, pada saat mana kita bertumbuh secara signifikan di dalam Tuhan, dalam kedewasaan? Pada waktu kita kuat atau pada waktu kita lemah? Pada umumnya, kita akan belajar lebih banyak tentang Tuhan pada waktu kita kehilangan harapan. Ketika kita dalam keadaan masalah. Seorang tokoh di Indonesia pernah berkata, jangan pernah tekan orang Kristen. Karena kalau kita tekan orang Kristen, dia semakin berkembang. Membuktikan bahwa orang Kristen semakin mengalami tekanan dan ujian, semakin grow dengan signifikan. Tapi orang Kristen semakin hidup nyaman, dia semakin mati. Perhatikan semua orang-orang Kristen yang ada di negara-negara maju, yang dimana dulu Eropa adalah negara api misi pertama, Korea Selatan gereja terbesar, tapi sekarang karena kenyamanan membuat mereka punya kekristenan jadi melempem. Saudara masih bersyukur kita berada di negara, kita sedang menghadapi banyak tantangan. Pandemik sedang menekan kita untuk kita bertumbuh secara signifikan, mengajarkan untuk kita ingat Tuhan. Ini yang luar biasa. Karbon ditekan akan keluar berlian. Jeruk ditekan akan keluar jus jeruk. Kelapa ditekan akan keluar minyak kelapa. Manusia ditekan akan keluar kreativitas. Dan harga berlian lebih mahal daripada harga karbon. Harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk. Harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa. Dan nilai kreativitas lebih mahal daripada nilai orang yang tidak kreatif. Saudara mesti bersyukur kalau ada tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan, membuktikan kreativitas akan keluar. Sejak Perang Dunia Kedua, manusia mulai membuat roket dan pergi ke bulan. Kalau nggak ada Perang Dunia, manusia nggak pernah berpikir untuk pergi keluar angkasa. Sejak Perang Dunia Kedua, manusia mulai bikin pabrik-pabrik mobil yang bergengsi seperti di Jerman, Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce dan sebagainya. Menciptakan lapangan pekerjaan. Sejak pandemik, edukasi menjadi murah dan terjangkau. Sejak pandemik di negara New Zealand bukan mencari vaksin virus corona, tapi vaksin virus HIV. Sejak pandemik, orang bisa punya waktu dengan keluarga. Sejak pandemik, banyak perusahaan-perusahaan baru, produk-produk baru, makanan baru yang muncul di mana-mana. Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi Anda bersyukur kalau Anda sedang mengalami problem. Tandanya Tuhan menunjukkan kebaikan dalam hidup kita.